Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Lagi bersih-bersih gulma teman-teman. Bahas apa ya? Mumpung musim hujan ya, kita bahas sedikit tentang pH tanah. Banyak teman-teman yang sebagian gagal ataupun tanamannya layu mati karena salah satunya adalah pengaruh pH tanah. Oke, kita bahas sedikit ya tentang pH tanah. Apa pentingnya pH tanah buat tanaman, bagaimana cara mengontrol pH tanah agar itu tanaman bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Kita bahas sedikit tentang pH tanah ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Oke, kita bahas tentang pH tanah sedikit aja ya, kita ulas sedikit aja. Oke teman-teman, pH tanah ya. pH itu adalah satuan ukuran untuk mengukur tingkat keasaman atau tingkat kebasahan satu tanah di dalam ladang kita teman-teman. pH sangat penting karena dia menjadi ukuran kita untuk melihat tanah ini layak ditanami ataupun tidak. Itu salah satunya diukur dari tingkat pH tanah teman-teman ya. Nah, di dalam dunia pertanian pH itu juga sangat dipakai ataupun banyak dipakai oleh teman-teman petani untuk berbudidaya tanamannya, karena ternyata tanaman yang kita budidayakan di ladang itu dia bisa tumbuh dan berkembang, bisa menghasilkan sesuatu, berbuah, manfaat bagi kita, bagi manusia. Itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh tingkat keasaman tanah ya. Kalau kita bicara tentang pH tanah itu dia diukur satuan dari 1 sampai 14, tahu saya 1 sampai 14. 1 sampai 5 itu biasanya dikategorikan sebagai pH asam ya. Jadi kalau teman-teman mengukur tanah pH-nya di range antara 1 sampai 5 berarti tanahnya asam. Kemudian pH netral itu diukur dari rata-rata 6 sampai 7, itu pH netral. Kemudian pH basa itu diukur dari 8 sampai 14. Itu satuan pH tanah ya. Nah, ya, kenapa pH itu penting harus kita ketahui, karena ternyata tanaman yang kita budidayakan itu dia juga meminta syarat agar dia bisa tumbuh berkembang di dalam tanah. Dia nggak mau kalau tanahnya itu terlalu asam untuk ditanami tanaman. Misalnya gini, cabai itu idealnya pH-nya dia adalah 6 sampai 7, ideal untuk cabai ya. Ketika dia ditanam di tanaman yang pH-nya itu ternyata di bawah 5, maka dia tidak akan bisa maksimal berkembangnya. Kenapa ya? Nanti kita bahas ya. Jadi tingkat pH tanah itu sangat mempengaruhi keberhasilan para petani kita gitu ya, dalam mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ketika pH-nya tidak sesuai dengan karakter tanaman ya, maka dia tidak akan bisa bertumbuh secara maksimal. Ini tabel pH sesuai dengan tanaman ya, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah pH sesuai dengan karakter tanaman. Ada tanaman yang dia bisa tumbuh hidup itu di bawah pH 5, ada, teman-teman bisa cek di sini. Kalau cabai, karena kita ngulas tentang cabai, dia ada di range 6 sampai 7, 5,5, 6,5, 7. Itu amannya angka 6 sampai 7 teman-teman. Kalau kita pengen aman tanaman cabai kita itu sehat di pH range 6 sampai 7. Nah, kita harus bisa mengetahui bahwa tanaman kita itu karakternya dia ada di pH berapa sih gitu ya. Karena sekali lagi, karena kita membahas cabai, berarti cabai itu range-nya pH ada di 6 sampai 7. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pH itu juga mempengaruhi salah satu penyerapan unsur makanan di dalam tanah ya, nutrisi di dalam tanah teman-teman. Jadi semakin netral pH itu, maka unsur itu akan semakin mudah diserap oleh akar ya. Jadi ketika pH kita itu ternyata drop gitu ya, di bawah 5 gitu ya, padahal di situ nutrisi sudah banyak,
Tapi karena pH-nya itu asam, maka dia tidak akan bisa terserap secara maksimal oleh akar. Maka teman-teman kadang melihat ada satu tanaman yang sering dipupuk ya, sering dipupuk, tetapi tanamannya tidak bisa tumbuh maksimal ataupun malah menguning. Bisa jadi karena pH-nya drop, pH-nya asam, akarnya tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Jadi makanannya tidak bisa dimakan di akar teman-teman, karena media tanahnya itu asam, tidak terserap secara maksimal oleh akar. Itu faktor penting, kita harus bisa mengetahui pH tanah. Jadi harus dipastikan pH tanah kita kalau untuk cabai adalah 6-7. Agar apa? Agar nutrisi yang ada di dalam tanah itu bisa terserap maksimal oleh akar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, patogen itu dia biasanya atau biasa akan tumbuh dan berkembang itu di pH yang cenderung asam, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemui salah satu tanaman teman-teman itu layu misalnya ya, bisa jadi tanahnya asam. Kenapa? Karena patogennya berkembang di situ dengan tanah yang asam sehingga dia menyerang akar. Itu salah satunya faktor teman-teman. Jadi kita harus bisa mengetahui pH itu untuk pertama agar bisa melihat nutrisi itu terserap maksimal atau tidak, itu dari pH. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir pertumbuhan patogen. Ketika pH-nya kita itu netral, maka perkembangan dan pertumbuhan patogen itu biasanya akan bisa tertekan karena dia tidak bisa berkembang ketika di tanah yang netral ataupun yang basah. Nah, apa sih yang mempengaruhi pH tanah? Biasanya karena musim hujan ya. Di Indonesia ini ya, di beberapa sumber itu daerah tropis itu hujan itu cenderung membawa asam bagi tanah. Jadi biasanya ketika tanaman kita itu turun hujan, terkena air hujan, itu kecenderungannya tanah menjadi asam, pH-nya drop karena air hujan ya. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi agar pH kita itu selalu netral ya? Yang pertama adalah ketika turun hujan, teman-teman dipastikan harus coba mengecek dulu pH-nya kita berapa ya, pH-nya kita berapa. Kalau pH-nya masih stabil di angka 6 ya nggak perlu dikocor ya. Tapi ketika pH-nya sudah drop, turun di bawah 5 misalnya, harus teman-teman cari pH buffer. Boleh pakai kalsium ataupun dolomit, kita kocor di daerah perakaran. Karena ketika pH-nya turun, pH-nya drop, yang dikhawatirkan adalah perkembangan patogen akan meningkat karena tanahnya asam ya. Jadi harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau kita pakai dolomit untuk menjaga pH stabil di angka 6-7, maka sebelum tanam, maka pada saat olah lahan kita tabur dengan kapur dolomit dulu teman-teman. Agar apa? Agar menjaga kestabilan pH itu tadi ya. Saya pernah bahas tentang manfaat kapur dolomit, nanti saya taruh di link deskripsi ya, atau teman-teman bisa klik di sini ya. Ini penting banget teman-teman, karena kadang kita nggak tahu tanamannya mati layu, kita nggak tahu ini kenapa, terutama yang pemula ya. Kalau yang sudah senior, sudah master ya, itu memang sudah makanan mereka, kebutuhan mereka tiap hari selalu mengecek pH tanah ya. Nah teman-teman, bagaimana cara mengukur pH tanah? Teman-teman bisa beli di online lah, banyak alat ukur pH tanah ya. Ada yang murah, ada yang mahal, semua tersedia di marketplace ya. Silahkan teman-teman cari. Ini penting karena kita untuk mengontrol ataupun mengukur pH tanah lahan kita itu berapa ya. Kalau kita tidak tahu ya repot juga, karena kan dikhawatirkan kalau kita tidak tahu pH tanah, tahu-tahu ternyata di ladang itu pH-nya sudah drop, kita nggak tahu, datang penyakit ya, nantian repot semua ya teman-teman ya. Itu teman-teman terkait dengan pH ya. Sedikit-sedikit ilmu itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi sama pemula ya, karena saya juga pemula. Teman-teman sebagian mungkin ada yang pemula yang masih belajar ya, kita sharing-sharing ilmu, sharing-sharing tentang pengetahuan biar kita tidak tersesat teman-teman. Ya, ilmu itu kan cahaya ya. Kita seperti berjalan di malam gelap, kalau kita punya ilmu ibaratnya kita punya cahaya, kita tidak tersesat mau kemana, itu tahu jalannya karena ada cahaya. Ya teman-teman, saya mau lanjut
bersih-bersih gulma lagi. Ini masih share tentang gulma dari kemarin, nyambi-nyambi bersihin gulma sambil share sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah gabung, silahkan subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya. Yang merasa ini video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman agar menambah amal jariah buat teman-teman, buat saya juga bermanfaat bagi banyak orang. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum.